Kemacetan juga terjadi di Jalan Tol Trans Jawa dan kita akan langsung terhubung bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri yang juga akan berbagi pengalaman mudik dari Bekasi ke Semarang yang sempat memakan waktu 12 jam. Selamat siang Dewi Savitri, bisa Anda informasikan kepada kami di mana tepatnya posisi Anda saat ini dan kalau saya lihat ini relatif lancar, bagaimana kondisinya? Bekasi sekitar pukul 11 malam ya, jadi 14 13 14 jam yang lalu, 13 14 jam yang lalu ya. Tujuan kami sebenarnya ke Solo, tapi karena kemacetan dan kepadatan yang cukup parah, jadi kami memutuskan untuk melipir keluar, mencoba jalur alternatif reguler non-tol di Semarang. Tapi ternyata jalur reguler pun macet juga gitu. Jadi sekarang kami memilih untuk kembali masuk ke jalur tol Trans Jawa lagi. Sekarang posisi saya persis di depan pintu gerbang tol Banyumanik di Semarang. Jadi sepanjang yang jelas perjalanan ya dari Bekasi semalam itu ternyata persoalannya adalah ya terutama karena surge ya, karena lonjakan kendaraan begitu besarnya, begitu banyaknya, sehingga meskipun sudah dilakukan banyak rekayasa dan upaya berbagai strategi, tetap tidak bisa mengimbangi antara kapasitas jalan Trans Jawa, tol Trans Jawa dengan kapasitas arus kendaraan yang masuk. Sehingga di berbagai titik, terutama di jalur belum titik keluar Brebes ya, Brexit, itu kemacetannya terasa sekali, sangat luar biasa ya. Kadang-kadang jalan tapi sering juga macet, tidak jalan gitu. Atau kalau jalan pelan itu. Anda sempat menyampaikan bahwa ini merupakan kali ke-22 Anda mudik kemudian melalui jalur yang sama, jalur tempat Anda melaporkan saat ini. Bagaimana kemudian catatan dan pandangan Anda terkait pelaksanaan mudik di tahun ini? Apa saja poin-poin yang kemudian perlu diperhatikan dan dievaluasi? Termasuk dengan menggunakan berbagai moda transportasi, mudik melalui tol Trans Jawa kira-kira tadi dihitung 16 kali ya. Jadi pakai kendaraan sendiri, nyetir sendiri itu 16 kali. Dan dari tahun ke tahun memang ada perubahan, tapi pada tahun ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu, menurut saya perbaikannya tidak terlalu signifikan atau katakanlah hampir sama ya dengan tahun lalu. Sebagai pemudik tentu saja kami sangat mengapresiasi bagaimana Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan PT Jasa Marga dan para partnernya dalam mencoba memberikan layanan yang paling baik untuk pemudik ya. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah terutama pada pemanfaatan one way dan sebelumnya ada kontraflow ya, yang kita lihat kemampuan untuk memberikan alternatif supaya bisa jalan lebih lancar memang terasa, tapi dia tetap bisa mengatasi persoalan kemacetan yang tadi saya sampaikan, Mas. Jadi titik-titik tertentu itu memang masih sangat terasa ya. Jadi kalau nggak ruas kiri yang reguler macet sekali, ruas kanan yang alternatif dengan kontraflow maupun dengan one way juga macet sekali ganti-gantian. Jadi artinya memang tetap saja kemacetan itu jadi momok utama dan baru terurai dengan jauh lebih baik ya, lebih nyaman untuk pemudik di titik Brexit tadi. Setelah Brexit, setelah jembatan Kali Kangkung, titik tol Kali Kangkung, kemudian mengarah ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur ya. Ketika mengarah ke arah Semarang itu kembali macet lagi, jadi padat sekali gitu. Dan kelihatannya catatannya adalah bahwa perlu dipikirkan strategi-strategi lain ya untuk mengatur bagaimana persoalan mudik ini ke depan. Karena kan kalau 2023 ke 2024 naiknya 53% itu besar sekali ya. Jadi kita bisa bayangkan tahun depan akan naik berapa lagi gitu dan akan seperti apa kemampuan jalan ini menampung pemudik. Karena kan jalannya tidak bisa terus-terusan ditambah. Gitu.
Seperti yang kita tahu memang sudah ada anjuran dari pemerintah untuk kemudian mudik lebih awal. Namun beberapa kemudian perkantoran juga baru menerapkan cuti atau libur bersama di hari Senin. Untuk itu mungkin di tanggal-tanggal seperti Sabtu dan Minggu serta Jumat ini menjadi waktu puncak arus mudik di jalur tempat Anda berada saat ini. Apa kemudian rekomendasi yang bisa Anda berikan terutama bagi para pemudik yang nantinya akan melalui tol Trans Jawa? Dan saya kira saya tunggu itu karena saya ingin sharing aja dengan para pemirsa bahwa berdasarkan pengalaman kami semalam ya 13-14 jam ini, maka beberapa hal saya kira patut menjadi perhatian. Yang pertama, kalau boleh mengusulkan para pemudik, calon pemudik ya, barangkali bisa mempertimbangkan untuk mudik berangkat siang hari aja. Kenapa siang hari? Karena kalau malam itu ternyata surge-nya ya, jadi luapan tambahan kendaraannya tinggi sekali seperti yang terjadi semalam dan malam sebelumnya rupanya. Dan siang memang dapat kami konfirmasi situasinya kayaknya lebih slow ya, lebih lengang dan itu berarti situasinya lebih nyaman untuk mudik. Satu itu. Yang kedua berkaitan dengan pemanfaatan kontraflow dan one way, kalau boleh mengingatkan sebaiknya meskipun cukup lancar, hati-hati karena situasinya memang tidak terlalu mudah untuk dipakai. Meskipun di sebelah kanan itu banyak dilewati oleh pemudik, tetapi kemudian banyak dan karena banyak yang berhenti ini maka kemudian mengganggu jalannya lalu lintas dan itu terbukti dari apa yang kami saksikan sejak semalam itu banyak sekali kendaraan di towing ya, diderek karena terjadi kecelakaan sundul ya. Yang di belakang tidak mengantisipasi, yang di depan ternyata berhenti di pinggir banyak sekali dan banyak terjadi kecelakaan. Saya kira itu Mesri. Baik, itu tadi sejumlah titik-titik yang sudah disampaikan oleh Dewi Savitri, lokasi-lokasi mana saja yang menjadi titik rawan terjadinya kemacetan di tol Trans Jawa dan sejumlah antisipasi yang sebaiknya Anda lakukan termasuk diantaranya bisa memilih waktu keberangkatan di siang hari karena sore dan malam hari ini cenderung padat ya atau lebih macet lagi di tol Trans Jawa. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat mudik Lebaran. Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri melaporkan langsung untuk CNN Indonesia.